teori pertanggungjawaban publik. Yang pertama, makna istilah pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban dalam akuntansi sektor publik merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pimpinan atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder serta masyarakat. Yang berikut teori kekuasaan atau authority dalam pertanggungjawaban publik. Nah, kekuasaan dimaknai sebagai upaya seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang lain agar sesuai dengan tujuan dan keinginan yang berkuasa. Yang berikut ada konteks teori agensi. Analisis kekuasaan dalam konteks teori agensi, di mana hubungan antara pimpinan dan yang dipimpin yang dibahas menghasilkan beberapa alasan mengapa. Yang pertama, upah tetap dapat dibayarkan dalam pengaturan moral. Yang berikut, efisien pasar sehingga upah dapat dibayar. Yang ketiga, organisasi dapat memilih untuk tidak merekrut pegawai yang melebihi kualifikasinya. Yang keempat, birokrasi bisa terdapat dalam organisasi. Yang berikut dapat bermanfaat bagi pimpinan untuk mendetegrasikan kekuasaannya. Dan yang terakhir, seseorang pimpinan dapat mencoba memperlihatkannya dalam memegang serta melangsungkan nilai-nilai bagai. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem pertanggungjawaban publik. Di sini sistem pertanggungjawaban publik dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu bentuk kerjaan demokrasi melalui perwakilan yang membuat keputusan berlandaskan undang-undang. Yang berikut, parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlementer atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Yang berikut, liberal. Seorang yang menerima paham liberalisme disebut sebagai orang yang liberal. Yang berikut, komunis. Negara komunis adalah istilah yang digunakan oleh ilmuwan politik untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan di mana negara tersebut berada di bawah sistem suatu partai. Yang berikut, kapital. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal. Baik, materi selanjutnya saya akan berikan kepada. Kenalkan, nama saya Yohanes Jogiri. Saya akan membawakan materi tentang siklus pertanggungjawaban publik. Yang pertama, penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi. 2. Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi. 3. Menyusun draft laporan pertanggungjawaban organisasi. 4. Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. 5. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. 6. Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif atau parlemen. 7. Penerapan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh kepala atau pimpinan organisasi di hadapan lembaga legislatif atau parlemen. 8. Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen. 9. Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi. 10. Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi. Untuk teknik penyusunan pelaporan pertanggungjawaban publik. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode kuantitatif bertolak dari aliran filsafat positivisme, naturalisme seperti metode analisis isi, metode survei, dan metode eksperimen. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif bertolak dari aliran filsafat fenomenologi seperti metode wawancara, metode observasi, metode fokus grup diskusi, dan metode analisis semiotik. Yang ketiga, metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Contoh metode gabungan kuantitatif kualitatif adalah survei melalui wawancara, analisis isi melalui wawancara, dan analisis semiotik melalui wawancara. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik. Itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama presentasi. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban oleh pimpinan atau kepala daerah organisasi yang diawali dengan presentasi kepada lembaga legislatif atau parlemen. Sebagai contoh, presentasi kepala daerah kepada DPRD tentang hasil-hasil yang dicapai dalam bidang pemerintahan dan
bidang pengelolaan keuangan selama periode berjalan. Yang kedua yaitu publikasi. Publikasi laporan pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi sektor publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui media yang digunakan seperti televisi, radio, media cetak, dan lain sebagainya. Ada juga contoh publikasi penerbitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman yang dipublikasikan di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. Dan yang terakhir ialah pengiriman surat. Laporan pertanggungjawaban organisasi dapat disampaikan melalui pengiriman surat. Surat ini berisi laporan pertanggungjawaban pihak pelaksana atas program atau kegiatan yang diamanatkan oleh pihak pemberi amanat atau tanggung jawab. Akan menjelaskan contoh pertanggungjawaban publik organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintahan pusat dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dalam penyusunan akuntabilitas harus transparan dan dapat menyediakan informasi tentang keuangan. Yang ketiga, LSM, transparansi dan akuntabulasi lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima, yayasan strategis utama organisasi nirlaba seperti yayasan dapat dibedakan dengan organisasi. Yang keenam,